Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Cynthia Gelirumumpe mengklarifikasi di Bawaslu Minut terkait Makarau saat pemberian bantuan di Desa Serawet. Usai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Minut meminta klarifikasi dari Kepala Badan Keuangan Minut, Petrus Makarau Kamis 13 Agustus 2020 lalu, dan kembali lagi pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Giliran calon Bupati Minut Cynthia Gelirumumpe atau SGR yang diminta keterangan soal keterlibatan Makarau dalam dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kedatangan SGR ini diterima oleh 3 komisioner Bawaslu Minut yakni Simon Awui, Rahman Ismail, dan Rocky Ambar. Kuasa hukum Cynthia Gelirumumpe, Stefi Da Costa menjelaskan kepada wartawan membenarkan jika kedatangan Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara tersebut terkait sehubungan klarifikasi keterlibatan Petrus Makarau yang diduga terlibat dalam pemberian bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha belum lama ini. Hanya klarifikasi akan kehadiran Bapak Petrus waktu lalu di Desa Serawet Kecamatan Likupang, Timur beberapa waktu lalu. Memang benar beliau hadir, namun tidak menggunakan seragam ASN, ungkap Da Costa. Dirinya menambahkan jika sudah sewajarnya Petrus Makarau bisa berada di lokasi pemberian bantuan di Desa Serawet mengingat tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya, dan tidak ada yang salah. Dan perlu ditegaskan bahwa SGR hanya dipanggil untuk dimintai keterangan di mana ada dugaan pelanggaran netralitas seorang ASN dalam kegiatan pada waktu yang lalu, dan ini baru dalam taraf mendengarkan keterangan. Berikut wawancara Stefi Da Costa kuasa hukum SGR. Terkait sehubungan dengan pas kegiatan ada ASN yang hadir pada waktu itu yang di Desa Serawet atau Pak Petrus ini ya, kebetulan Pak Petrus waktu itu kan DP kampung dan waktu itu dia hadir di situ. Nah, ini cuma sehubungan dan klarifikasi tentang ASN aja, bukan perbuatan terkait SGR. Jadi terkait Petrus Makarau. Ya, karena dia kapasitaskan sebagai ASN. Dan memang pada daerah di kampung halaman itu Pak ya. Kampung halaman, jadi orang tidak bisa melarang dia. Kebetulan Pak Petrus ada di situ, jadi SGR lah panggil sebagai pimpinan dewan. Apakah waktu itu beliau berseragam PNS Pak? Ya. Apakah waktu itu Stefi berseragam apa? Petrus berseragam PNS ya enggak? Kesimpulan bahwa kooperatif. Iya, dia cuma dimintai untuk klarifikasi. Cuman pada waktu itu kan pembagian jadi dari secara pribadi, Dedek kan waktu itu Cynthia Gelirumumpe dia membagikan berkat untuk umat Muslim. Oh ya, menjelang waktu itu kan pas kurban. Ada kurban. Jadi ini pribadi dari dia. Kebetulan karena waktu itu dia sebagai pimpinan, salah satu pimpinan dewan. Dan Petrus juga tinggal di situ dan ada pada waktu itu jadi dia panggil, dan dia hadir waktu itu kan tidak berseragam PNS. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Singkat padat. Ya, yang terkait dengan pemeriksaan tadi, memang beliau kami panggil untuk memberikan keterangan terkaitnya ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Ya, kami juga ya itu. Jadi kapasitasnya tadi apa? Kapasitasnya memberikan keterangan. Jadi memberikan keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN. Detailnya apa Pak? Pelanggaran seperti apa yang terjadi? Untuk terkait dengan itu kami belum bisa memberikan keterangan karena ini masih dalam tahap penanganan pelanggaran. Yang dimaksud dengan ASN siapa? Ada oknum ASN yang diduga, ini masih diduga melakukan pelanggaran netralitas, tapi ini masih dalam penanganan, kami belum bisa memberikan keterangan. Ya.
Oke. Kalau masalah netralitas itu sanksinya seperti apa sih Pak kalau di regulasi ini Pak? Terkait dengan netralitas itu sanksinya ada diatur di dalam PP 53 2010. Itu nantinya yang memberikan sanksi bukan kami. Kami hanya merekomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian, atau dalam hal ini kami merekomendasikan terlebih dahulu ke Komisi ASN. Ya. Chandra Mataos melaporkan dari Sulawesi Utara.